Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenankan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ahlun Nazar, lalu Basoiril Absor, lalu Muhammad Bahrul Arif, lalu Muhammad Fawaid, lalu Yuli Mu'tiatus Sania, lalu Mega Ovia Sasti, lalu Yatasya Alivia, dan yang terakhir Una Fawika, untuk mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah ekonomi mikro mengenai pasar persaingan. Nah, pasar persaingan ini sendiri secara definisi kita sering mendengar kata pasar. Apa sih kata pasar? Mungkin secara umum kita mengetahui bahwa pasar itu adalah sebuah tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli. Hal tersebut memang benar, tapi untuk saat ini kurang relevan karena pasar di zaman sekarang ini sudah serba digital, tidak lagi pembeli dan penjual itu bertemu, sehingga saya mendefinisikan bahwa yang lebih relevan adalah pasar merupakan sebuah tempat bertemunya penawaran dan permintaan. Nah, untuk pasar sendiri jika ditinjau dari tingkat persaingannya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, lalu yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, yang akan saya jelaskan adalah untuk yang pertama, pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna ini? Pasar persaingan sempurna ini merupakan sebuah pasar yang dimana transaksi antara penjual dan pembeli ini sangat ketat sekali, bahkan hampir tidak bisa kita temui dalam praktek jual beli yang ada di sekitar kita. Nah, prinsip-prinsip apa saja atau karakteristik apa saja yang menggambarkan pasar persaingan sempurna tersebut? Yang pertama adalah banyaknya penjual dan pembeli. Jadi dalam pasar ini pembelinya itu sangat banyak, dan di sisi itu penjualnya justru lebih banyak lagi, sehingga di situ terjadi persaingan jual beli yang sangat ketat. Lalu yang kedua yaitu barang yang dijual dalam pasar ini itu sifatnya homogen atau sama, sehingga ketika pembeli A menjual tomat, itu penjual B dan seterusnya juga menjual tomat. Lalu yang ketiga, harga pasar ini tidak bisa ditentukan oleh penjual ataupun pembeli. Jadi penjual dan pembeli di sini hanya sebagai price taker, bukan price maker. Mereka tidak bisa membuat harga pasar yang mereka inginkan, melainkan harga tersebut pasar yang ada. Lalu yang keempat, prinsip yang terakhir yaitu penjual bebas untuk keluar dan masuk dan keluar. Maksudnya adalah ketika kita menginginkan untuk menjual sebuah barang, kita bebas, tidak ada ketentuan ataupun larangan. Begitupun ketika kita bangkrut dan kita ingin berhenti untuk berjualan, kita bebas untuk keluar, seperti itu. Namun di sisi lain, pasar persaingan sempurna ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, harga yang berada dalam pasar ini bagi penjual itu dalam ilmu ekonominya termasuk dalam skala normal atau kecil atau standar, sehingga di situ keuntungan itu sangat sedikit sekali bagi penjual. Lalu yang kedua yaitu kekurangan yang dimana hal tersebut dirasakan oleh pembeli itu karena dalam jangka waktu yang panjang pembeli ini lambat laun akan bosan atau jenuh karena barang yang mereka temui dalam pasar itu homogen, jadi sama. Tapi jangan salah dulu, di balik kekurangan tersebut pasti ada kelebihan. Yang pertama, kelebihannya adalah bagi pembeli
harga yang dibentuk sesuai mekanisme harga pasar ini justru menguntungkan si pembeli. Lalu yang kedua yaitu untuk penjual tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengiklankan barangnya. Lalu yang ketiga adalah di mana lambat laun dalam jangka waktu yang cukup panjang ini akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen daripada produsen. Nah, bagaimana pandangan Islam mengenai pasar persaingan sempurna ini? Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, saudara kita Muhammad Barul Arif. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barul Arif, NIM 92219108. Di sini saya akan membahas tentang pandangan Islam mengenai pasar persaingan sempurna. Dalam Islam sendiri, umat muslim dianjurkan untuk berusaha apa saja selama masih dalam koridor syariah Islam. Artinya, selama usaha itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam hal melakukan kegiatan ekonomi, semua boleh dilakukan asalkan tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, pasar persaingan sempurna dalam Islam, mekanisme menurut Ibnu Taimiyah kriteria sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Artinya memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil, dan ketidakadilan itu dilarang dalam pasar persaingan sempurna ini. Poin kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan pasar dan barang-barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar persaingan sempurna ini, dan segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Nah, poin keempat yakni homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang dagangannya. Yang kelima, setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, penimbangan itu sangat dikecam oleh ajaran Islam. Nah, salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam Islam sendiri adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada saat itu Umar berjalan di pasar kurma. Ketika itu Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual di bawah harga yang ada di pasar tersebut. Umar pun memberikan pilihan pada penjual tersebut. Yang pertama, yakni menaikkan harga sampai sama dengan harga yang ada di pasaran. Yang kedua, yakni keluar dari pasar ini. Terkait dengan studi lapangan mengenai ekonomi mikro di Ponpes Nurid Dahlani, Probolinggo, di sana berbincang santai sembari mengulik potensi yang dimiliki. Adapun potensi yang dimiliki antara lain ternak sapi, budidaya lele, dan olahan kopi. Nah, untuk produk unggulan di Ponpes Nurid Dahlani ini yakni olahan kopinya, diantaranya kopi robusta dan kopi arabica, dan produk ini sudah mendapatkan label ini diberi nama Nida Coffee, dan ini sudah merambah ke luar Kabupaten Probolinggo untuk pemasarannya. Nah, untuk
pemasarannya pun, dan sistem jual beli, informasi yang diungkap selalu mengedepankan sistem kejujuran agar para pembeli atau calon pembeli itu yakin bahwa kopi ini itu sangat layak untuk dinikmati oleh masyarakat. Salah satu indikator ini merupakan termasuk dalam kriteria pasar persaingan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yakni di sini saya akan membahas tentang pasar monopoli. Apa sih itu pasar monopoli? Pasar monopoli atau biasa kita panggil pasar monopolistik merupakan pasar di mana di situ itu ada banyak produsen dan menghasilkan produk yang sama, namun ciri-cirinya ini mempunyai beberapa perbedaan dalam setiap aspek atau beberapa aspek. Produsen atau penjual di pasar ini jumlahnya ini sangat tidak terbatas. Jadi tapi barang atau produk yang dihasilkan setiap produsen memiliki suatu karakter tersendiri. Jadi di antara produk yang satu dan juga produk yang lain memiliki karakter tersendiri yang menonjolkan produk tersebut. Contohnya ini apa aja sih? Ada sikat gigi, sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lainnya. Barang tersebut kan banyak, tapi ada kualitas tersendiri, ada karakteristik yang membuat barang tersebut berbeda dengan barang-barang yang lain atau produk dari produsen yang lain. Terus pasar monopolistik ini biasa disebut sebagai pasar persaingan monopolistik, yang merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya yaitu pasar tidak terorganisir secara baik. Di dalam pasar monopolistik, harga tidak menjadi faktor utama dalam menentukan angka penjualan, namun bagaimana resesi konsumen terhadap produk yang dijual. Jadi di sini tuh harga itu tidak seberapa pentingnya, namun kayak kepuasan dari seorang konsumen merupakan daya tarik tersendiri dalam bentuk pasar ini. Dalam hal ini, perusahaan yang ada di pasar monopolistik harus selalu aktif dalam melakukan kayak promosi terhadap produk, terus mengembangkan kualitas dari produk seperti itu. Terus ciri-ciri pasar monopolistik atau monopoli ya. Ciri-cirinya ini ada, pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Tadi sudah disebutkan di pengertian yang pertama. Jadi pasar ini ada banyak produsen yang memberikan produk yang sama, namun karakternya berbeda. Terus yang keduanya terdapat diferensi produk. Pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama tetapi memiliki perbedaan. Baik maupun itu dari pengemasan ataupun dari kualitas produk, jadi ada perbedaan sendiri. Terus yang ketiga, ada produsen yang dapat menentukan harga. Jadi produsen yang memproduksi barang yang berkualitas dan memiliki keistimewaan ini akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Jadi udah ketahuan itu harganya berapa gitu teman-teman. Terus ada yang keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Di dalam pasar monopolistik ini, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai pada kebutuhannya di saat produsen masih sedikit. Biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi, tetapi produsen yang banyak keuntungan akan menjadi berkurang. Terus yang kelima, ada produsen harus melakukan promosi. Di antaranya salah satu yang dilakukan dalam pasar monopolistik ini ya, tentunya membentuk persepsi dari konsumen pada produk yang dijual gitu. Terus kelebihan dan kekurangannya pasar monopolistik ini apa aja sih? Yang pertama, kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihannya, pertama, kelebihan pasar monopolistik ini ada jumlah produsen atau penjual tidak terbatas. Jadi pada pasar monopolistik dan persaingan bisnis antara produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. Terus
produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen untuk berinovasi, membuat produk-produk yang lebih berkualitas, ya, produk-produk yang baru. Terus konsumen yang menjadi semakin selektif saat membeli produk yang sesuai yang dengan dicari konsumen. Terus kekurangannya, dalam kekurangan pasar monopolistik ini, pasar monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat. Yang saya katakan tadi, produsennya banyak tapi dengan kualitas yang berbeda gitu. Jadi persaingannya ini sangat ketat. Kemudian pada pasar ini akan membutuhkan modal yang sangat besar, baik itu produksi, dari operasional, dan juga dari pemasarannya, belum juga promosi-promosinya juga. Terus diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya produk sehingga tinggi, semakin akan mempengaruhi harga produk yang akan dibeli dan konsumen. Jadi tersebut adalah pengertian dan juga ciri-ciri, kelebihan dan juga kekurangan dari pasar monopolistik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bashir Absar, NIM B92219113. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman, yaitu monopoli dalam perspektif Islam. Islam melarang persaingan tidak sehat dan menutup semua jalan yang menuju ke arahnya. Islam tidak membenarkan monopoli. Ada riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak menimbun melainkan berdosa, terutama sekali memonopoli atas bahan makanan, bahan kebutuhan sehari-harian, semuanya itu dilarang oleh Islam." Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam perspektif ekonomi Islam secara etimologi, monopoli atau ihtikar berasal dari kata al-khur yang artinya az-hulm wal al-isya'ah al-mu'asyirah, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang. Sedangkan secara terminologis, monopoli atau iktihar adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Barang dan jasa menjadi kebutuhan rakyat tidak pernah dibenarkan untuk dimonopoli. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum monopoli atau iktihar dengan perincian sebagai berikut, yaitu pertama, haram secara mutlak, tidak dikhususkan bahan makanan saja, jadi semua hal. Yaitu pertama, menimbun diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih memenuhi 3 kriteria, yaitu pertama, barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga. Untuk masa 1 tahun penuh, kita hanya boleh menimbun barang untuk keperluan kurang dari 1 tahun, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Terus, menimbun dengan untuk menjual, yaitu kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak, baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga yang mahal. Terus yang ketiga, yang ditimbun atau yang dimonopoli ialah kebutuhan pokok rakyat seperti sandang, pangan, dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan juga tidak merugikan rakyat, maka itu tidak termasuk menimbun. Yang kedua, hukumnya makruh secara mutlak dengan alasan bahwa larangan Nabi SAW berkaitan dengan ihtihar adalah terbatas kepada hukum ma'ruf saja, lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya. Haram apabila berupa bahan makanan saja, adapun selain bahan makanan maka diperbolehkan dengan alasan hadis riwayat Muslim di atas, dengan melanjutkan riwayat tersebut yang dohirnya memperbolehkan ihtihar selain bahan makanan sebagai ini menunjukkan bahwa yang dilarang hanyalah bahan makanan saja. Terus yang ketiga, haram ihtihar di sebagian tempat saja, yaitu haram jika
terjadi di kota Mekah dan kota Madinah, sedangkan tempat-tempat lainnya maka diperbolehkan ikhtihar di dalamnya. Hal ini lantaran Makkah dan Madinah adalah dua kota yang terbatas lingkupnya, sehingga apabila ada yang melakukan ikhtihar kepada salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya, maka biasanya tidak mempengaruhi perekonomian manusia. Juga dalam Musannaf Abdul Razak ayat 14.885 dan sanad sahihnya bahwa Taus menyimpan bahan makanan hasil panen sawahnya selama 2-3 tahun untuk menjualnya ketika harga naik. Kedua, monopoli yang dilarang adalah jika dia membeli barang tersebut tetapi harganya mahal untuk kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, seperti orang membeli bensin banyak-banyak menjelang harga naik untuk disimpan dan menjualnya dengan harga tinggi. Kalau membeli ketika harga murah dan barang itu berlimpah di masyarakat dan menyimpannya untuk dijual dengan harga yang lebih mahal karena kebutuhan hidupnya, maka ini tidak termasuk monopoli yang dilarang. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan monopolistik. Di sini pasar persaingan monopolistik adalah pasar persaingan tidak sempurna. Teori pasar persaingan monopolistik ini dikembangkan karena adanya ketidakpuasan pada analisis pasar monopoli. Pasar persaingan ini dapat kita artikan sebagai suatu pasar yang mana adanya banyak produsen yang memproduksi barang yang beragam. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik ini, yang pertama, adanya banyak penjual, yang kedua, produksi barang lebih bersifat berbeda-beda, dan yang ketiga adalah persaingan promosi penjualan yang sangat aktif. Yang selanjutnya mengenai kekurangan dan kelebihan pasar persaingan monopolistik. Kelebihan dari pasar persaingan monopolistik adalah banyaknya produsen pasar akan memberikan keuntungan untuk konsumen dalam memilih produk yang terbaik untuknya. Dan yang selanjutnya adalah kekurangan dari pasar persaingan monopolistik. Kekurangannya adalah apabila kita terjun ke dalam pasar tersebut memerlukan modal yang sangat besar, karena para pemain pasar ini memiliki skala ekonomi yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sawaid akan menjelaskan tentang pandangan Islam mengenai pasar persaingan monopolistik serta contoh lapangan yang saya temukan. Pasar monopolistik adalah salah satu jenis struktur pasar yang memiliki semua unsur, yaitu kegiatan produksi, distribusi, ataupun unsur konsumen. Pasar monopolistik umumnya terjadi di semua pasar, baik tradisional maupun modern. Monopolistik ialah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Dalam jenis pasar ini terdapat jenis barang yang sama, tetapi perusahaan memiliki ciri khas masing-masing untuk setiap produk yang mereka buat. Sistem pasar dalam monopolistik adalah dengan bersaing secara tak sehat. Mereka mengeluarkan produk sejenis tetapi mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misal air mineral, rokok, sabun, dan lain-lain. Lalu bagaimana Islam memandang pasar monopolistik? Dalam pandangan Islam sendiri, monopolistik dianggap tidak bermasalah. Dalam struktur pasar, produsen menentukan harga sesuai dengan harga pasar. Mereka tidak semena-mena dalam menaikkan ataupun menurunkan harga maupun komoditi itu sendiri. Dalam Islam juga keserakahan tidak dianjurkan. Nabi Muhammad bersabda bahwa ketika seseorang memperoleh kekayaan,
dengan keserakahan, hal itu tidak akan pernah memuaskannya atau menjadikannya baik. Keserakahan dan keegoisan adalah sifat yang Allah telah menghalalkan dan juga Allah yang Maha Kuasa. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat yang lain juga disebutkan, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabbmu. Surat Al-Baqarah ayat 198. Lalu contoh yang saya temukan di lapangan adalah di mana sistem pasar monopolistik terjadi di Ponpes Nida, yaitu bersaing secara sehat, di mana mereka menjual hasil misal hasil jamur mereka itu sesuai dengan harga pasar dan tidak menaikkan atau menurunkan. Jadi mereka menjual secara sehat dengan harga sesuai pasar. Mereka juga menjual hasil jamur mereka di pasar dan di sekitaran mereka juga dengan baik dan bersaing secara sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pasar oligopoli. Jadi, pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat penjual atau produsen yang sedang menguasai pasar dan juga terdapat banyak sekali pembeli. Nah, contoh dari pasar oligopoli ini sendiri adalah seperti perusahaan rokok, perusahaan sepeda motor, dan juga perusahaan kartu seluler. Kemudian ciri-ciri pasar oligopoli. Jadi ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama ada barang yang dijual itu bersifat homogen. Kemudian yang kedua ada untuk penjual baru atau pesaing baru itu susah masuk ke dalam pasar. Kemudian yang ketiga adalah iklan sangat penting dikarenakan pesaingnya itu ketat, jadi dibutuhkan iklan dari setiap perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat ada antar perusahaan sangat mempengaruhi, dan yang kelima atau yang terakhir adalah dalam jangka panjang bersifat inelastis. Nah, inelastis di sini adalah walaupun suatu barang atau suatu produk tersebut dijual sangat mahal atau naik harganya, namun konsumen itu tetap membeli dengan alasan butuh. Yang selanjutnya kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli? Mari kita bahas. Yang pertama, kelebihan dari pasar oligopoli adalah pembeli diberi kebebasan atau keleluasaan dalam hal memilih suatu produk. Kemudian yang kedua adalah penerapan teknologi yang dipadukan dengan inovasi para produsen nantinya itu akan menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah efisiensi dalam produksi sangat diperhatikan, karena menurut produsen atau penjual kepuasan dari konsumen itu adalah prioritas mereka. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama adalah rentan menimbulkan ketimpangan atau ketidakrataan dalam hal pendapatan. Kemudian yang kedua adalah seringnya terjadi eksploitasi terhadap pembeli. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah rentan terjadi persaingan yang tidak sehat dalam hal harga dengan tujuan ingin mendapatkan pelanggan. Dalam pandangan Islam, pasar oligopoli tidak terlalu menyimpang seperti pasar monopoli. Dalam pasar oligopoli, para penjual menentukan harga sesuai kriteria para masyarakat. Struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil dan tidak merugikan orang lain. Seperti contoh di lapangan, dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, saat kita kaitkan dalam konteks pada pondok pesantren Nurid Dahlani di Probolinggo,
Ponpes tersebut mengelola kopi, begitupun masyarakat luar juga mengelola kopi. Untuk ciri-cirinya sendiri sudah dikatakan bahwa salah satu ciri oligopoli adalah pentingnya iklan. Di Ponpes Nurid Dahlani itu mengiklankan kopinya di media sosial dan kopi milik masyarakat juga dipromosikan lewat media sosial. Lalu mengapa harus ada iklan? Karena supaya kita memiliki banyak pembeli, walaupun sama-sama menjual kopi, akan tetapi merek dan penjual berbeda, sehingga menimbulkan pasar persaingan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.